Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pemain Manchester United pesimistis Solskjaer bisa selamat dari pemecatan. Sebuah informasi datang dari skuad Manchester United. Para pemain setan merah dilaporkan pesimistis sang manajer Ole Gunnar Solskjaer bakal selamat dari pemecatan. Pakar sepak bola Inggris Duncan Castles mengklaim bahwa saat ini skuad MU mulai mencemaskan Solskjaer. Para pemain MU saat ini percaya bahwa Solskjaer sudah tidak punya banyak waktu di MU. Sang manajer harus membuat perubahan kilat di skuad MU karena mereka menilai jajaran direksi MU sudah tidak sabar terhadap sang manajer. Untuk itu hanya masalah waktu sebelum nantinya Solskjaer akan dipecat karena mereka tidak yakin Solskjaer bisa membalikan keadaan dengan cepat. Cristiano Ronaldo lanjutkan masa karantina di Turin. Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp latihan timnas Portugal usai dinyatakan positif COVID-19. Ia akan melanjutkan masa karantina di Turin. Hal itu dilaporkan situs resmi Juventus Rabu 14 Oktober. Dengan pulang ke Turin, kondisi kesehatan Ronaldo bisa dipantau lebih dekat oleh tim medis Bianconeri. Ia dikabarkan tiba pada Rabu sore waktu setempat. Ia berangkat dari Portugal dengan penerbangan medis. Setelahnya, pemain 35 tahun itu diantar ke rumahnya dengan ambulans, di mana ia akan menjalani masa isolasi di Italia. Ronaldo akan menjalani masa karantina selama 10 hari jika mengacu peraturan terbaru di Italia. Ronaldo pensiun dari timnas Portugal usai Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 tampaknya bakal jadi turnamen internasional terakhir Cristiano Ronaldo. Setelah itu, Ronaldo bakal pensiun dari timnas Portugal. Total sudah ada 4 edisi Piala Dunia dilalui Ronaldo dari 2006 hingga 2018 dengan pencapaian terbaik posisi keempat. Sementara di Piala Eropa, Ronaldo akan menuju Piala Eropa kelimanya tahun depan setelah berhasil membawa Portugal juara di tahun 2016. Dalam wawancara jelang duel kontra Prancis di UEFA Nations League beberapa hari lalu, Ronaldo kembali menegaskan kalau keinginannya pensiun 2 tahun lagi. Keputusan Cristiano Ronaldo terbilang wajar karena pada 2022 dia akan berumur 37 tahun, usia yang terbilang uzur untuk pemain berposisi penyerang. Setelah Ronaldo, gelandang Juventus Weston McKennie juga positif COVID-19. Sebuah situasi kurang baik menimpa Juventus. Gelandang baru mereka, Weston McKennie, dikonfirmasi positif mengidap COVID-19. McKennie adalah salah satu pembelian baru Juventus di musim panas ini. Ia didatangkan dari Schalke untuk memperkuat lini tengah sinyonya tua. Kabar positifnya McKennie atas COVID-19 adalah kasus kedua beruntun yang dialami Juventus. Kemarin, penyerang andalan mereka, Cristiano Ronaldo, harus meninggalkan timnas Portugal setelah ia dinyatakan positif corona. Dengan situasi ini, Juventus akan pincang dalam laga Serie A berikutnya. Juventus resmi dihadiahi kemenangan 3-0 atas Napoli. Komisi Disiplin Serie A akhirnya resmi memberikan kemenangan 3-0 kepada Juventus karena sang lawan, Napoli, tak bisa menghadiri pertandingan yang sudah dijadwalkan. Tak hanya itu, Komisi Disiplin juga menghukum Napoli dengan pengurangan 1 poin karena tak menghadiri pertandingan dan tak mematuhi protokol yang sudah disepakati. Menukil Football Italia, Komisi Disiplin pun kini menyatakan bahwa Napoli tak punya cukup alasan untuk tak melakoni pertandingan yang sudah dijadwalkan. Napoli sendiri diyakini akan melakukan banding terhadap keputusan Komisi Disiplin tersebut. Andrea Pirlo bakal jadi pelatih yang unik. Mantan playmaker AC Milan Kakak menyebut ex-rekan setimnya Andrea Pirlo akan menjadi pelatih yang unik. Dalam wawancara bersama media terkenal asal Italia, La Gazzetta dello Sport, Kakak mengaku bahwa ia tidak menyangka Pirlo bakal seinstan ini berada di posisi puncak dalam karirnya sebagai pelatih. Kakak mengatakan, Pirlo punya keuntungan karena pernah berada di bawah arahan sejumlah pelatih hebat, antara lain Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, dan Antonio Conte. Pirlo dilabeli sebagai gelandang flamboyan kala masih aktif bermain. Hal itu pula yang masih Kakak lihat saat pria gondrong itu kini berkarir sebagai pelatih.
Bertahan di Real Madrid, Luka Modric cuma diberi tambahan kontrak 1 tahun. Real Madrid dikabarkan hanya akan memberi kontrak baru berdurasi 1 tahun kepada Luka Modric yang ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Sebelumnya, Modric telah memberitahukan keinginannya jika ingin mengakhiri karir bersama juara Liga Spanyol 2019-2020 itu. Luka Modric telah menginjak usia 35 tahun dan kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2021. Artinya, kontrak Modric bakal diekstensi 12 bulan saja setelah kontraknya pada 30 Juni 2021 berakhir. Jika dia menandatangani kesepakatan tersebut, maka peraih Ballon d'Or 2018 itu akan tetap berada di Santiago Bernabeu hingga akhir musim 2021-2022. Jika pensiun, Juan Mata sudah diberi satu posisi baru di Manchester United. Juan Mata dikabarkan mendapat tawaran menjabat satu posisi di Manchester United jika nanti memutuskan pensiun. Kontrak Mata di Old Trafford akan berakhir pada Juni 2021 dan tampaknya tidak akan diperpanjang oleh klub. Dilansir dari AS, Manchester United telah memberikan penawaran kepada Mata untuk menjadi brand ambassador alias duta klub. Begitu memutuskan gantung sepatu, maka dia akan diberi kesempatan untuk mewakili klub di luar lapangan. Ex-Liverpool ini sebut Thiago mirip Coutinho. Ex-back Liverpool Jose Enrique mengklaim Thiago Alcantara memiliki kemiripan dengan Philippe Coutinho. Menurutnya, ia memiliki kemampuan magis yang bisa mengubah arah jalannya sebuah pertandingan. Ia pemain yang fenomenal. Ia gelandang papan atas, tapi ia juga pesulap seperti Coutinho, ujarnya kepada Daily Mail. Inggris versus Denmark, Maguire kartu merah, Liga Singa takluk di Wembley. Inggris menjamu Denmark di Wembley pada laga UEFA Nations League Liga A Grup 2. Inggris tampil begitu dominan hingga pertengahan babak pertama. Saat sedang menguasai penuh laga, petaka menghampiri Inggris di menit ke-32. Mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Harry Maguire mendapatkan kartu kuning kedua. Ia melakukan tackle yang begitu keras kepada Kasper Dolberg. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Denmark. Pada menit ke-34, tim tamu mendapatkan hadiah penalti setelah Thomas Delaney dilanggar oleh Kyle Walker. Christian Eriksen yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. The same end of the field, it's the same net result. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini. Kekalahan ini membuat posisi Inggris melorot ke peringkat ketiga grup 2 dengan raihan 7 angka, sementara Denmark kini punya poin yang sama dengan Inggris. Italia versus Belanda berakhir imbang 1-1. Bermain di Gewiss Stadium, Italia unggul lebih dulu di menit ke-16 lewat gol Lorenzo Pellegrini. Great ball, Pellegrini, 1-0 Italy. Namun Belanda berhasil membalas lewat tendangan Donny van de Beek di menit ke-25. And sets up to Pai, and then the equalizing goal. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Italia melanjutkan puasa kemenangan setelah sebelumnya ditahan Polandia tanpa gol. Italia kini turun ke peringkat kedua klasemen grup A1 dengan 6 poin dari 4 laga, sedangkan Belanda menempati urutan ketiga dengan 5 poin. Kroasia versus Prancis, gol Mbappe menangkan Les Bleus. Prancis bertandang ke markas Kroasia pada laga UEFA Nations League Liga A Grup 3. Ini merupakan laga ulangan final Piala Dunia 2018. Tim tamu sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 7 menit melalui aksi Antoine Griezmann. Selepas jeda, Kroasia tampil berani. Mereka mampu menyamakan kedudukan di menit ke-64 lewat aksi Nikola Vlasic. Kylian Mbappe menjadi pahlawan Prancis dengan golnya di menit ke-79. Keunggulan ini berhasil dipertahankan pasukan Didier Deschamps hingga laga usai. Tambahan 3 angka membuat Prancis kini mengumpulkan 10 angka dari 4 laga. Sementara bagi Kroasia, kekalahan ini membuat mereka tetap di peringkat ketiga dengan 3 poin. Islandia versus Belgia menang 2-1, Setan Merah pimpin grup A2. Dalam pertandingan tersebut, Belgia bisa unggul cepat pada menit ke-9 lewat Romelu Lukaku.
Daar komt hij, Lukaku met de eerste kans en de goal meteen al. Namun Islandia bisa membalasnya dengan 8 menit berselang lewat aksi Birkir Marsevarsson. Proberen en dit is een goede bal en daar is Mignolet geklopt. Belgia kembali unggul setelah Lukaku berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna di menit ke-37. En hij zet hem erin. Hasil ini membuat Belgia kini memimpin grup A2 dengan 9 poin, sementara Islandia masih terbenam di dasar grup A2 setelah belum mendulang angka sama sekali dari 4 pertandingan. Ronaldo absen, Portugal tekuk Swedia 3-0. Bermain di Estadio José Alvalade, Portugal tampil menekan lebih dulu. Hasilnya mereka berhasil unggul di menit ke-21 lewat aksi Bernardo Silva. Memasuki menit ke-44, Diogo Jota berhasil menggandakan keunggulan Portugal. Menit ke-77, Jota kembali mencetak gol keduanya. Skor 3-0 untuk kemenangan Portugal bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Seleção das Quinas memimpin klasemen sementara grup A3 dengan 10 poin dari 4 laga, sedangkan Swedia berada di posisi juru kunci dengan nil poin dari 4 laga. Hasil UEFA Nation League hari ini, Finlandia menang 1-0 atas Irlandia, Lituania bermain imbang 0-0 dengan Albania, Polandia menang 3-0 atas Bosnia and Herzegovina, Yunani bermain imbang 0-0 dengan Kosovo, Slovakia kalah 2-3 atas Israel, Belarusia menang 2-0 atas Kazakhstan, Estonia bermain imbang 1-1 dengan Armenia, Turki bermain imbang 2-2 dengan Serbia, Skotlandia menang 1-0 atas Ceko, Bulgaria kalah 0-1 atas Wales, Rumania kalah 0-1 atas Austria, Norwegia menang 1-0 atas Irlandia Utara, Rusia bermain imbang 0-0 dengan Hongaria, Moldova kalah 0-4 dengan Slovenia, Makedonia Utara bermain imbang 1-1 dengan Georgia. Meski jadi biangkerok kekalahan Inggris, Maguire tetap dibela. Harry Maguire tetap mendapatkan pembelaan dari kapten timnas Inggris Harry Kane, meski menyebabkan The Three Lions kalah 0-1 dari Denmark. Kane justru menyemangati Maguire agar segera bangkit. Menurut Kane, Maguire bisa kembali ke performa terbaik asalkan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Seperti diketahui, Maguire mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-31 dan membuat keseimbangan tim menjadi goyah dan Denmark mampu leluasa menguasai jalannya laga. Kecewa Italia ditahan Belanda, Donnarumma, kami ingin menang. Kiper timnas Italia, Gianluigi Donnarumma tak menyangkal memiliki rasa kecewa karena timnya gagal meraih kemenangan. Pada laga tersebut, Italia sejatinya bisa mengamankan kemenangan setelah mereka unggul terlebih dahulu. Sayangnya, keunggulan Italia tak bertahan lama setelah Belanda menyamakan kedudukan pada menit ke-25. Situasi ini jelas bukan hasil yang diinginkan. Pasalnya mereka menginginkan kemenangan seperti di pertemuan sebelumnya. Kami ingin menang dan sayangnya kami tidak bisa melakukannya, ungkap Donnarumma mengutip dari Football Italia. Haaland hanya akan pindah ke Real Madrid atau Barcelona. Legenda sepak bola Brasil Rivaldo kagum dengan kemampuan Erling Haaland pada musim 2019-2020. Rivaldo menilai Madrid adalah tujuan utama Haaland selanjutnya. Akan tetapi, Barcelona juga menjadi opsi bagi Haaland di Liga Spanyol. Madrid dan Barcelona cocok bagi Haaland untuk mengembangkan sekaligus menunjukkan kemampuannya. Haaland dinilai Rivaldo tidak akan kesulitan untuk bermain di Liga Spanyol. Kemampuan yang ditunjukkan Haaland pada musim ini telah membuktikan dirinya bisa bermain di sana. Rivaldo yakin dengan kemampuan pemain berpaspor Norwegia itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!